Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagian dari siswa-siswi SMA 60 Jakarta dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Abraham Kevin dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Merina Arifurba dari absen 22. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Goa Talo, yang salah satu kerajaan Islam. Kerajaan Goa Talo terbentuk pada tahun 1300-an dan hanya terdiri dari satu kerajaan, yaitu Kerajaan Goa. Pendiri kerajaan sekaligus raja pertama adalah Tumanurung Baine. Kerajaan Goa pertama kali yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin I, sedangkan raja pertama Kerajaan Talo yang memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Kerajaan Goa Talo terletak di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, yang beribu kota Sungguh Minasa, kota Kabupaten Goa. Kerajaan ini tidak hanya berada di Sulawesi saja, tetapi menyebar ke Kalimantan dan Nusa Tenggara. Kerajaan Goa Talo memiliki lambang kerajaan, yaitu ayam jago. Ayam jago yang biasa digunakan sebagai sabung ayam memiliki arti bahwa ayam tersebut yang paling hebat bisa dikatakan sebagai paling berani. Itulah mengapa lambang ayam jago dipercaya orang Bugis sebagai keberanian. Hal menarik dari Kerajaan Goa Talo adalah satu tempat dua raja, yang artinya memiliki dua raja setiap pemerintahan. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari Goa. Pada saat itu, Sultan Hasanuddin berhasil memperluas kekuasaan dengan menguasai daerah-daerah subur dan daerah penunjang perdagangan. Setelah mengalami penyerangan dengan VOC, pada tahun 1667, Kerajaan Goa Talo mengakui kekalahan dengan menandatangani Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan. Setelah perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya lah yang menjadi awal keruntuhan Kerajaan Goa Talo. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber sejarah dan juga peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa Talo. Yang pertama adalah Balelompoa, di mana Balelompoa ini berarti rumah besar atau merupakan istana yang menjadi tempat kediaman Raja Goa. Istana ini dibangun pada tahun 1936 setelah diangkatnya raja yang ke-36, yaitu Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontopopo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Yang kedua ada Benteng Sombakou, di mana Benteng Sombakou ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Goa Talo yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Bangunan yang dulu menjadi benteng kerajaan ini dibangun oleh Sultan Goa Talo yang ke-9, Daeng Matarene Kareng, pada tahun 1525. Yang ketiga adalah Masjid Tua Katangka, di mana Masjid Tua Katangka ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Goa Talo yang masih bisa dilihat juga hingga saat ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 di masa pemerintahan Raja Goa ke-15, yaitu Sultan Hasanuddin pertama. Yang keempat yaitu adalah kompleks kuburan Raja Talo dan Goa. Peninggalan sejarah Kerajaan Goa berikutnya yaitu kuburan Raja Talo dan Goa. Kompleks makam Raja Talo ini merupakan salah satu situs cagar budaya dan telah ada sejak pada abad ke-17 hingga kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Goa Talo mengandalkan sektor perdagangan maritim. Hal ini disebabkan karena letak Makassar yang sangat strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku, sehingga ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang baik dalam maupun dari luar negeri. Adalah kehidupan politik pada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, karena pada masa pemerintahannya beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan ekonominya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh Kerajaan Goa Talo pada kehidupan sekarang. Pengaruh kerajaan tersebut terlihat pada kehidupan sosialnya, yaitu kehidupan sosial masyarakat Goa Talo ini terikat dengan norma yang mereka anggap sakral.
Norma kehidupan masyarakat tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut pangkat dadang. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Gotalo juga bersifat feodal. Masyarakat Gotalo terdiri atas 3 kelas, yaitu Karaeng atau golongan bangsawan, Tumasarang atau rakyat biasa, dan Ata atau hamba sahaya. Dan hal tersebut yang menjadi salah satu pengaruh pada kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Sekian presentasi dari kami mengenai salah satu kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Gotalo. Kami mohon maaf Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, perkataan, maupun kekurangan materi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.